Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hubi Ikhlasya Fadilah. Saya berasal dari Majalengka. Saya kuliah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya masuk Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah pada Prodi Bimbingan Konseling Islam atau BKI. Pada mata kuliah wajib saya ada mata kuliah PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya diberi tugas untuk mereview sebuah buku dan saya memilih buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dari karya Dr. Ujang Carda SSH MH. Bisa dilihat ini bukunya yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada. Di dalamnya terdapat 337 halaman. Ini terdapat 7 bab yang akan saya bahas atau yang telah saya pahami mengenai buku tersebut. Di materi pertama atau bab pertama, yaitu mengenai orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, yaitu ada yang melatar belakangi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu perubahan pendidikan untuk masa depan. Ada poin-poinnya. Yang pertama yaitu mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Kedua yaitu menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Nah, dan poin yang ketiga yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni demi kepentingan kemanusiaan. Di sini ada nilai-nilai dasar yang telah lama menjadi prinsip dan bahkan sebagai pandangan hidup, mengakibatkan sistem filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh. Ada 2 faktor penyebabnya, yaitu faktor eksternal dan internal. Nah, faktor eksternal atau faktor luar yaitu pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Untuk faktor internalnya yaitu pada bangsa Indonesianya sendiri atau warga negara Indonesianya sendiri. Nah, kenapa ada faktor atau faktor atau masalah Indonesia menjadi rapuh? Karena di dalamnya sendiri kita belum memahami dengan detail atau dengan sampai dasar-dasarnya. Untuk memahami Pancasila itu sangat minim, padahal kita sebagai negara Indonesia, warga negara Indonesia, kita harus memahami keadaan negara kita supaya tidak ada penjajahan atau kebodohan yang dilakukan waktu dahulu. Jadi kenapa ada pendidikan kewarganegaraan atau pembelajarannya? Karena itu supaya kita tidak dijajah lagi, dijajah kembali, dan kita harus bisa mengolah apa-apa yang ada seperti rempah-rempah yang ada di Indonesia ini, makanan tradisional, karena setiap kota, setiap wilayah itu pasti berbeda-beda. Dan kenyataan seperti ini muncul dari kesalahan sebagian masyarakat dalam memahami Pancasila. Banyak kalangan masyarakat memandang Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis, padahal Pancasila itu sebagai pedoman kita, dan untuk mengatasi semuanya kita harus berusaha, kita harus memahami makna Pancasila tersebut. Jadi tidak ada kesalahpahaman atau kita sendiri menyalahkan Pancasila tersebut salah. Itu sangat disayangkan gitu ya, karena minim sekali kita belajar tentang negara kita sendiri.
Terus di sini saya ada pemahaman mengenai perbedaan antara citizenship education dan civic education. Nah, di sini citizenship education itu sebagai proses pendidikan dalam rangka menyiapkan warga negara muda akan hak-hak, peran, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sedangkan civic education adalah yang citizen education yang dilakukan melalui persekolahan. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficiency, dan political participation serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia, yaitu ada pengertiannya yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lainnya. Ada juga identitas nasional itu pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa atau nation dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Jadi pasti setiap negara itu ada ciri-cirinya masing-masing. Termasuk yang ketiga yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yaitu kita lihat dulu dari ideologinya. Maksudnya arti dari ideologi yaitu cita-cita, gagasan, konsep, atau pengertian dasar. Jadi cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai. Jadi ideologi bangsa negara kita ini, apa-apa yang dahulu kita perjuangkan untuk negara Indonesia atau negara kita sendiri, yaitu untuk pencapaian cita-cita yang harus kita sampai sekarang juga harus kita geluti, harus kita terus memajukan atau menggapai semua cita-cita tersebut gitu. Dan untuk makna ideologi bagi bangsa Indonesia sendiri yaitu sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara, karena ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuan melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi yang terkandung suatu orientasi praksis. Dan ideologi selain sebagai sumber motivasi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai negara, konstitusi, dan warga negara. Nah, kalau pengertian negara sendiri merupakan integrasi dari kekuasaan politik, organisasi pokok dari kekuasaan politik, dan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Jadi negara itu merupakan pokok negara yang memiliki syarat-syarat tertentu yang bisa menjadikan negara tersebut ada gitu. Jadi ada syarat-syarat. Konstitusi bisa dibilang itu undang-undang, namun ada beberapa yang mengatakan bahwa konstitusi dan undang-undang itu berbeda, tapi di dalamnya sama saja, maksudnya terdapat peraturan yang harus
kita sebagai warga negara Indonesia terutama harus mengikuti anjuran pemerintah atau ya mengikuti apa-apa yang telah diatur oleh pemerintah. Jadi kalau konstitusi menyangkut semua ketentuan, peraturan atau perundang-undangan yang di dalamnya termasuk undang-undang. Nah, kalau undang-undang dasar sendiri yaitu ketentuan atau peraturan yang menjadi dasar dari konstitusi di sebuah negara. Jadi, undang-undang itu lebih pada peraturan yang menjadi dasar dari konstitusi. Untuk warga negara sendiri yaitu adalah sebagai salah satu syarat utama. Di samping harus ada wilayah tertentu dan pemerintahan yang berdaulat atau de facto dan adanya pengakuan dari negara lain atau de jure. Ketiga syarat tersebut secara de facto bukan alternatif tetapi kumulatif sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi negara, konstitusi, warga negara itu sangat berkesinambungan. Selanjutnya pada bab kelima yaitu mengenai pemahaman negara hukum, hak asasi manusia dan juga demokrasi. Nah, untuk istilah negara hukum itu ada real state atau rule of law yang merupakan sudah muncul pada abad ke-19 namun sudah dicetuskan pada abad ke-17. Nah, untuk negara hukum sendiri yaitu ada konsep demokrasi dan hak asasi manusia merupakan isu pokok pada negara hukum karena merupakan harus adanya pengakuan normatif dan juga empirik terhadap prinsip supremasi hukum. Fase sejarah perkembangan negara hukum dimulai munculnya sistem pemerintahan dalam negara polis atau negara yang pemerintahannya menyelenggarakan ketertiban juga keamanan. Dan untuk makna Indonesia sebagai negara hukum sendiri yaitu akan menentang individualisme dan juga liberalisme karena dianggap munculnya kapitalisme yang menindas rakyat miskin. Karena pada pemerintahan sebelumnya itu pada kerajaan-kerajaan ada raja yang sewenang-wenang dalam memerintah atau ya kepada rakyatnya gitu, jadi menyebabkan negara itu atau orang tersebut pada awal permulaan abad ke-20 itu penggantian dari negara penjaga malam menjadi negara kesejahteraan. Untuk pengertian negara kesejahteraan adalah suatu bangsa yang pemerintahannya menjalankan berbagai program asuransi sosial seperti kompensasi pengangguran, pensiun, bantuan uang untuk keluarga, kupon makanan, dan bantuan bagi orang buta atau tuli. Dan selanjutnya pada hak asasi manusia yaitu istilah diperkenalkan oleh Roosevelt ketika Universal Declaration of Human Rights. Jadi ada dua pengertian, yaitu ada pengertian human right juga basic right. Nah, untuk human right sendiri itu menyangkut perlindungan terhadap seseorang atas penindasan oleh siapa saja dari negara sendiri maupun negara lain. Nah, dan pengertian basic right menyangkut perlindungan seseorang warga negara atau penduduk dari penindasan oleh negara. Dan menurut Meriam Budiarjo yaitu hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dari dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam dan juga dan di undang-undang sudah tercatat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu tentang demokrasi. Demokrasi pada abad 6 sampai 3 sebelum Masehi itu dilaksanakannya yaitu demokrasi yang dipraktikkan bersifat langsung
Artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Jadi demokrasi sendiri itu dari rakyat untuk rakyat. Jadi rakyat menentukan juga itu adalah untuk rakyatnya sendiri agar demokrasi sejahtera. Yang keenam, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia. Nah, setiap bangsa pasti mempunyai wawasan nasional yang merupakan visi bangsa yang bersangkutan untuk menuju masa depan. Nah, untuk istilah wawasan nasional yaitu cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungan yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional, yaitu sebagai cara pandang juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan juga kesatuan dalam segenap citanya. Jadi setiap warga negara Indonesia terutama pasti mempunyai cita-cita atau visi-visi tertentu untuk kemajuan negara kita sendiri. Nah, selanjutnya pada bab yang terakhir yaitu bab 7, memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Untuk istilah tahan ya, itu berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, gigih, mampu tahan dan kuat menghadapi segala uji coba atau masalah-masalah yang dihadapi. Terus untuk ketahanan nasional sendiri yaitu keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Jadi di sini juga ada unsur-unsur ketahanan nasional. Yang pertama itu yaitu ketangguhan. Yang pertama ketangguhan yaitu kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan. Untuk yang kedua yaitu keuletan. Jadi kita harus siap untuk bekerja keras, untuk giat dalam mencapai cita-cita ataupun sedang berusaha dalam mencari ilmu, mencari sumber daya pengetahuan, juga sumber perekonomian ya. Nah, dan selanjutnya itu ada identitas atau ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Jadi, negara dilihat dari suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, dan juga yang keempat itu integritas. Integritas yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik yang bersifat potensial maupun fungsional. Yang selanjutnya yaitu ancaman. Ancaman yaitu berupa bersifat mengubah atau merombak. Jadi ancaman itu berupa orang-orang yang tidak suka pada kita. Jadi mereka mengancam supaya mereka bisa tunduk pada orang tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu gangguan. Gangguan yaitu ya pasti setiap usaha ataupun sedang kita mencari ilmu pasti ada saja gangguan dari mana saja, maupun itu baik material ataupun dari diri kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu hambatan. Nah, dari setiap usaha yang kita lakukan pasti ada saja hambatan yang menghalangi usaha kita tersebut. Selanjutnya yaitu tantangan. Setiap orang pasti mempunyai pantangan masing-masing dalam mempunyai masalahnya. Ada integrasi nasional Indonesia. Di sini ada dua dimensi. Yang pertama
dimensi vertikal, yang kedua yaitu dimensi horizontal. Nah, untuk dimensi vertikal yaitu dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit dan massa atau antara pemerintah dengan rakyat. Jadi ada suatu keinginan untuk mencapai suatu negara yang makmur, sejahtera, demokrasi, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya yaitu dimensi horizontal, di mana berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, baik perbedaan wilayah, budaya, tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan-perbedaan. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, juga pembahasan yang mungkin kurang dimengerti atau pemahaman yang kurang maksimal. Mohon dimaklumi karena proses belajar. Dan untuk Ibu Risla Diba, terima kasih selaku dosen pendidikan kewarganegaraan. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, Hubi Klasya Fadilah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu.